Nah, coba lihat fakta ini bahwa ternyata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwah. Baik, sekarang saya ingin membahas sesuatu yang bagus ya. Kamu pernah nggak melakukan penelitian, kira-kira isim apa yang sering muncul di dalam kitab kuning saat kamu baca kitab? Ya. Apakah isim mufrad, isim tasniyah, atau isim jamak? Jemaat banyak ya, taksir, mudzakkar salim, muannats salim. Nah, sebelum melihat faktanya, mohon simak paparan berikut ini. Jadi ada beberapa orang mengatakan bahwa kamu harus menghafal 10 kosakata sehari. Nah, saya tidak menemukan metode itu efektif ya. Mengapa kita tidak harus menghafal kosakata? Tidak harus menghafal kosakata ketika ingin mahir baca kitab kuning, tidak harus. Saya katakan sekali lagi, bahkan jangan mencoba menghafal kosakata satu persatu, jangan. Yang bagus itu teruslah berusaha membaca dan mendengar, dan akhirnya kata-kata itu akan mulai melekat di memori kita dengan pengalaman-pengalaman yang kita jalani. Jika tidak tahu sebuah kata asing, coba cek pada kalimat yang sudah terbentuk seperti frasa dan kalimat lengkap. Itu akan lebih lengkap gitu ya, maknanya dalam. Bahkan jika saya merasa saya tahu artinya, tetap saya cek pada kalimat yang sudah jadi. Kosakata yang berulang kali kita dengar dan kita baca, maka semakin memantapkan pemahaman kita dengan berbagai situasi dan keadaan. Jadi pengalaman-pengalaman histori hidup itu akan mempengaruhi terhadap memori kosakata ya. Karena itu adalah bagian dari proses bertahap untuk mendapatkan pemahaman tentang kitab kuning, tentang kosakata kitab kuning secara mendalam gitu ya. Saat saya melihatnya dalam berbagai konteks mengenal kata itu, jadi mengenal kata tersebut juga akan mengenal saya gitu ya. Kosakata tersebut mulai terklik dan menancap pada pemahaman kita, pada pikiran kita itu kalau kita membacanya terus gitu. Jadi sebagian besar aktivitas saya dahulu mungkin sampai sekarang juga adalah mendengarkan dan membaca. Tentunya kosakata kitab kuning ya. Memperhatikan hal-hal saat membaca. Memperhatikan hal-hal saat mendengarkan kosakata Arab. Nah, itu ya kuncinya, itu poinnya. Jadi seiring berjalannya waktu, jika terus dilakukan, kata-kata yang agak dikenal menjadi dikenal, sangat dikenal. Terkadang ketika saya memperhatikan bahwa banyak dari kata-kata yang kosakata yang saya pelajari yang ditambahkan ke jumlah kata yang saya kenal adalah kata-kata yang tidak saya cari. Artinya ketika saya menemukan kosakata kemudian itu ternyata sudah ada di memori saya gitu ya. Saya lebih suka hanya membiasakan diri dengan sebanyak mungkin kosakata dari kitab kuning. Semakin banyak baca, maka semakin melekat juga ya. Salah satunya yaitu membaca berulang-ulang kitab kuning yang sudah lama tidak dibuka. Maka nanti akan menemukan sudut pandang yang berbeda. Semakin usia bertambah, maka semakin dalam juga pemahamannya ya. Dengan demikian, tiba-tiba khazanah kosakata mufradat seiring berjalan waktu akan menjadi jumlahnya 10.000 kata. Intinya, jangan mengandalkan ingatan seperti banyak orang katakan. Hafalkan sehari target 10. Hanya kosakata parsial, itu tidak bagus. Ada yang mengatakan, saya tidak bisa belajar baca kitab kuning karena saya memiliki ingatan yang buruk. Oke, ingatan yang buruk menurutnya mungkin tidak seburuk itu. Nah, itu sebenarnya tidak ada kaitan sama sekali dengan belajar baca kitab kuning ya. Jadi belajar baca kitab kuning bukan tentang menghafal, tidak. Tetapi tentang memahami dan berproses. Memproses informasi dari kitab kuning seiring berjalan waktu. Jadi belajar baca kitab kuning itu adalah tentang mendedikasikan diri pada proses dan menikmati prosesnya. Jadi bersabar, tidak usah buru-buru. Jadi membiarkan bahasa dalam kitab kuning itu masuk ke dalam diri kita. Itu. Dan mempercayai bahwa otak kita akan secara bertahap memahami lebih banyak kalau sering interaksi dengan kitab kuning. Jadi secara bertahap memperoleh lebih banyak kosakata dari kitab kuning tersebut karena kita menikmati prosesnya gitu ya. Jadi saran saya tentang belajar kitab kuning atau dalam hal memperoleh mufradat dari kitab kuning, tekunlah membaca, memahami, mendengar. Ya gitu ya. Cek baris keberapa yang dulu belum kamu pahami. Seperti itu. Bahwa saya harus
mengatakan, ya, saya harus mengatakan, mengumpulkan mufradat dalam tugas mendasar, dalam belajar baca kitab kuning, tetapi bukan dengan cara memaksakan, menghafal, namun aktif membaca kitab kuning yang ada terjemahannya terlebih dahulu. Jadi itu langkah awal ya. Dan jadi semakin banyak kata yang kita miliki, bahkan secara pasif, semakin baik potensi kita dalam membaca kitab kuning tersebut dengan baik. Jadi belajar dulu dari terjemahan. Nanti kita akan belajar lebih lengkapnya dengan makna tersebut secara mendalam dari satu kalimat, satu frasa. Gitu ya. Kalau kita memaksakan, maka tidak mendapatkan mufradat sama sekali, yang ada malah hilang gitu ya. Itu karena kita melakukannya dengan cara sengaja menghafalkannya secara aktif, seperti itu. Nah, coba lihat fakta ini bahwa ternyata isim yang sering keluar di dalam kitab kuning itu adalah, silakan cek sendiri faktanya di sini. Nah, kalau dilihat dari halaman ini ya, ini kalimat huruf ya. Ini kalimat huruf, ini kalimat fi'il ya, terus ini kalimat isim, ini jamak, ini kalimat huruf, ini kalimat huruf, ini kalimat isim lagi, ini juga isim ya, isim isyarah, kemudian kalimat huruf, dan kalau dihitung dari atas sampai bawah ini totalnya sekitar ada 600-an kalimat. Nah, fakta yang menarik bahwa dari satu halaman ini ternyata, coba tebak ke kalimat apa yang paling banyak ya, mufradat apa yang paling banyak muncul di sini. Ternyata setelah saya hitung itu ada 104 isim dhohir, yaitu terdiri dari isim mufrad, isim yang tunggal ya. Jadi kata tunggal di sini, isim mufrad itu yang paling banyak digunakan untuk yang di satu halaman ini ya. Itu jumlahnya ada 104 mufradat isim mufrad. Kemudian yang menempati posisi kedua terbanyak di sini yaitu jamak, baik jamak mudzakkar salim seperti ini ya, atau jamak taksir, itu ada 36 jamak. Sedangkan posisi yang ketiga yaitu isim tasniyah. Isim tasniyah yang bermakna dua itu jumlahnya 9. Jadi total isim dhohir di sini semuanya ada 149. Nah, itu ya fakta yang kita lihat gitu. Dan ternyata memang tunggal ya, mufradat tunggal itu yang paling banyak muncul di dalam kitab kuning. Demikian. Jadi bagi kalian, bagi antum yang ingin bisa baca kitab kuning, bisa ikut kelas premiumnya ya, kelas yang ada infaknya, dan insya Allah ini akan mengubah kemampuan dan skill antum dari yang awalnya kurang bisa menjadi bisa, yang awalnya nol bisa mendapatkan banyak benefit, banyak ilmu nahwu shorof dasar itu ya. Jadi di sini ada promo spesial ya, diskon infak 40% ya, sampai 40%. Nah, ini ada kelas beginner dan kelas intermediate. Apa bedanya? Kalau kelas beginner itu kelas yang untuk pemula. Jadi yang masih nol, belum menguasai nahwu shorof itu ikut kelas beginner. Sedangkan yang sudah menguasai nahwu shorof tapi belum bisa juga baca kitab kuning itu ikut kelas intermediate ya. Insyaallah infaknya sangat-sangat terjangkau, apalagi sudah di diskon 40% ya. Untuk yang kelas beginner, jadi nanti di sini benefitnya belajar nahwu shorof fleksibel ya, kapanpun dan dimanapun karena online ya. Akses materi mudah, 64 video materi nahwu shorof yang diterangkan secara detail dengan metode yang powerful ya. Kemudian bimbingan penuh saat pertemuan Zoom Google Meet. Di sini ada 5 kali tatap muka. Jadi setiap jilid itu ada pertemuan tatap mukanya. Setiap jilid selesai ada pertemuan tatap muka. Seperti itu. Bisa menjadi bagian dari komunitas kitab kuning. Kemudian dimasukkan ke dalam WhatsApp group yang saling support, pembimbing yang berpengalaman di bidang kitab kuning. Nanti saya sendiri yang akan membimbing ya. Kemudian dimonitoring target hariannya. Nanti sampai mana dan yang kurang nanti bisa diselesaikan. Kemudian untuk yang kelas intermediate itu
belajar materi praktek baca kitab kuning kapanpun dan dimanapun. Jadi ini bagi yang sudah menguasai Nahwu Shorof, tetapi belum bisa juga baca kitab kuning. Nah, kalian bisa ikut kelas ini ya, bisa menguasai Nahwu Shorof tapi belum bisa juga baca kitab kuning. Jadi ini yang tepat ya, ikut kelas intermediate. Akses materi mudah, ada 11 materi video praktek, ini sangat-sangat efisien dan powerful sekali ya. Banyak testimoni yang bagus sekali dari alumni peserta yang luar biasa ya. Kemudian metode praktek powerful ya, metode Saul di sini. Bimbingan penuh saat pertemuan Zoom, ada 18 kali tatap muka online. Nanti di situ akan dibimbing secara langsung dan dibimbing sampai bisa menjadi bagian dari komunitas kitab kuning, kelas WhatsApp, grup yang saling support, kemudian pembimbing yang berpengalaman di bidang kitab kuning, di monitoring target hariannya. Jadi apa yang didapat hari ini, apa yang belum, kita perbaiki seperti itu. Buruan, silakan cek di link deskripsi, ada grup WhatsApp, silakan klik dan langsung masuk ke dalam masa grup dan tanyakan apakah kelas beginner masih ada, apakah kelas intermediate masih ada. Terima kasih ya. Nah, demikian ya Eko ya untuk pemaparan pada video ini. Jadi intinya adalah menghafal itu tidak efektif secara parsial ya. Misalkan jidarun, tembok, pilatun, lantai, misbahun, itu tidak kurang efektif dan kurang bagus. Tapi kalau kita menghafalkannya dengan cara merangkai kata, atau mengambil frasa yang ada dalam kitab kuning, lalu kita hafalkan beserta terjemahannya, maka itu akan lebih bagus. Tidak hanya itu, sebelum kita mengambil kalimat di dalam kitab kuning, lalu kita membaca ulang-ulang bersama terjemahannya, itu juga harus dipretelin satu-satu. Kita cari asal kata tersebut, dari apa, fi'il madinya apa, fi'il mudhari'nya apa, seperti itu. Itu akan lebih efektif. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.